Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang pertama ini ada garis ya, kan kalau di kayak surat, kayak kop surat kan biasanya ada garis ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara membuat garis ini ya, terus menyisipkan ini nih gambar ya, terus aman ini tulisan ini hilang ini nih. Ada yang tahu maksud yang tulisan hilang ini apa? Ada yang tahu nggak? Kayak gini ya. Nanti kita akan buat bagaimana caranya membuat garis apa huruf yang seperti ini. Ya, bukan huruf ya, tulisan seperti ini. Ini yang dinamakan adalah watermark. Pernah dengar watermark? Nah, ya. Watermark itu ya digeser. Oke, silakan. Ya. Jadi watermark itu adalah tulisan yang menciri khaskan punya siapa. Itu. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya file, di copy sama temennya, ya, filenya langsung di copy terus di rename. Kalau ada watermark ini akan ketahuan. Karena biasanya kalau yang rename itu kan pasti nggak membuka filenya lagi kan. Nah, dia hanya merename aja langsung, terus dikirim. Nah, ini akan ketahuan siapa yang buat sebenarnya. Dari sini, dari watermark ini. Ya, oke. Ya, jadi silakan teman-teman diketik aja dulu. Ya, nggak banyak kok, cuman segini doang. Walaupun sebenarnya ada 2 paragraf, tapi kita yang paragraf keduanya, 2 paragraf, 2 page. Ya, untuk yang page keduanya nggak usah diketik. Jadi nanti ketiknya dari sini aja. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Baru mulai kok. Ya, kalau yang nggak kelihatan bisa lihat di Google Meet-nya. Itu ada, jadi bisa terlihat. Ya, silakan. Yuk, langsung.
Selamat malam Pak, saya Reta. Sudah Iya, gabung. malam Reta. Langsung aja ya diketik Reta ya. Iya, iya. Nah, nanti pengaturannya setelah selesai diketik baru kita akan atur-atur. Iya, baik Pak. Oke, sudah. Yang atasnya udah nih. Ya. Ini saya turunin ya. Ini gambarnya saya hilangin dulu biar enak. Maka saya hilangin dulu deh.
Sorry ya, yang di rumah ada gangguan sedikit. Ini laptop saya tadi sleep. Iya, Pak. Ya, silakan dilanjut. Ini kolom berarti teman-teman ngetik yang ini dulu ya, kolom yang sebelah sini dulu ya. Yang ini jangan diketik dulu. Ini sudah saya turunin ya. Waalaikumsalam, silakan. Sudah maksudnya. Untuk yang ketinggalan langsung diketik aja dulu deh ya, nggak usah dari paragraf pertama, dapatnya aja dulu.
Yang terakhir habis ini ya. Baru nanti kita naik ke atas. Sudah? Ya, saya naik lagi. Nih.
Sudah? Yang atasnya saya taruh dulu ya. Udah. Udah? Ini ya terakhir nih. Ambil di sini.
Sudah semuanya? Oke. Untuk yang di rumah, ya, kalau belum tidak apa-apa, nggak usah diselesaikan dulu. Kita akan merubah, ya, seperti yang tadi awal. Bentar, saya akan tampilkan kembali. Oke. Nah, jadi kita akan membuat tampilan seperti ini, ya. Contoh ini ada sebuah gambar, terus ada yang namanya watermark. Terus sama nih, ini ada garis nih. Ya, garis kayak gini nih. Ya. Jadi kalau teman-teman biasa melihat kayak kop surat, itu kan pasti selalu di bawahnya itu kan ada pembatas ya. Pembatas yang pakai garis gitu kan. Garis kecil atau garis yang tebal. Nah, kita bisa membuat kayak begini. Kalau teman-teman biasanya bikin garis pembatas itu pakai apa? Pakai apa? Pakai cara manual? Ada yang tahu bikin garisnya? Hah? Strip 3 terus enter. Oke. Seperti ini. Kita tes ya. Strip 3 kali ya. 1 2 3 enter. Ya. Bisa seperti ini ya. Nih. Atau ada juga caranya selain strip 3, kita ada pakai sama dengan 3 kali enter. Nah, itu agak beda dengan yang strip. Kalau yang strip dia tipis, kalau yang sama dengan dia lebih tebal. Ya. Itu. Nah, tapi kalau kita mau dengan cara lain, itu ada nih. Yang ini saya pakainya adalah border and sanding. Caranya gimana? Teman-teman taruh kursornya di sini, di Baduy, ya, suku Baduy. Lalu tekan ini. Nih, di home itu ada yang namanya border and sanding. Diklik. Terus kita cari, misalkan saya pakai ini. Ya, agak tebal nih. Nah, saya klik di sini. Nah. Ya. Tuh. Jadi kalau yang pertama kali buat, dia akan munculnya contoh begini ya. Saya taruh di bawah sini. Kalau pertama kali buat, dia akan contohnya munculnya begini. Kalau saya bikin agak tebal ini. Nah, ini kan muncul semua nih ke blok apa jadi kayak kotak ya. Jadi kayak tabel. Itu kita hilangin yang atas, kanan dan kirinya. Ya. Baru di oke. Nah, ya. Itu cara untuk membuat garis pembatas di dalam kop kalau seandainya kita mau bikin kop surat. Ya. Nah, kalau ada juga yang bikinnya pakai manual, benar-benar manual. Caranya gimana? Pakai ini nih. Ya. Pakai namanya insert shape. Nih, garis ini. Ini yang benar-benar pakai manual. Jadi kita tarik gini. Nah, seperti ini. Ya. Cuman garisnya nggak otomatis. Jadi kita harus ngukurin seberapa jarak, seberapa lebar garisnya yang akan kita inginkan. Jadi dari 3 ya atau 4 sampel contoh bikin garis pembatas, menurut teman-teman yang lebih praktis yang mana? Border and sanding ya? Iya. Kenapa? Karena kita tinggal ini aja nih, klik border and sanding. Ya. Terus stylenya juga banyak. Kita mau kayak gimana, kita tinggal pilih, tentukan. Saya ganti. Muncul. Itu lebih mudah dan lebih praktis. Kenapa? Karena
desain garisnya banyak, berbagai macam. Kalau pakai tadi strip 3 kali enter hanya tipis. Atau sama dengan 3 kali enter itu agak tebelan dikit. Udah cuman itu doang. Nggak bisa kayak gini tebel. Tebel seperti ini nggak akan bisa. Ya. Itu seandainya nanti teman-teman membuat yang namanya kop surat. Ya. Nah, terus langkah selanjutnya yang akan kita buat nih. Ini kita akan sisipkan sebuah foto. Contoh begini. Ya, saya hapus foto yang tadi. Jadi kita mau nyisipin sebuah foto. Caranya gimana? Di insert. Terus di situ ada picture. Ya. Kita klik picture-nya. Terus pilihnya apa? Device. Ya, this device. Ini kalau pakai yang 2016 atau 2013, pakainya this device. Kita cari gambar yang ada di komputer kita. Misalkan saya bikin gambarnya ini. Insert. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ini kalau saya geser, ya, tuh, bisa geser teman, langsung sebaris-baris gitu ya. Nah, ada caranya. Kita pengaturan di dalam picture-nya ini, kita bisa bikin pengaturan itu menggunakan wrap text. Contoh, nih, saya mau pakai misalkan truk. Nah, nih, kalau truk dia bisa begini nih posisinya. Ya. Jadi walaupun dibuat kolom, dia bisa kita ikut geser kalau truk. Tapi kalau yang tadi awal itu pakai inline, ya, inline detect. Saya geser gini, dia langsung geser, pindah ke kolom berikutnya. Jadi nggak bisa ditiban seperti tadi, ya. Nih kalau pakainya truk, saya bisa geser begini. Seperti ini. Jadi antara baris, ya, kalau kolom pertama dengan kolom keduanya, dia nggak akan bisa berbagi ruang dengan gambar ini, ya, itu. Atau bisa juga pakai yang namanya nih, pakai behind text. Nah, kalau behind text, dia gambar itu ada di belakang teksnya. Jadi nggak berpengaruh. Cuma kekurangannya behind text, kalau kita klik begini, ini kita mau geser-geser lagi, harus cari tempat yang kosong, yang nggak ada tulisan, baru kita bisa klik. Kalau dia taruh begini nih, misalkan, nih, saya begini, saya kesini tuh nggak akan dapat, ya. Kenapa? Karena nggak ada kolom yang kosong untuk diklik si gambarnya. Itu kekurangan behind text. Jadi kalau teman-teman mau bikin behind text, kasih gambar itu space kosong, ya. Contoh begini. Jadi ketika kita mau geser lagi, nih, dia bisa kita klik lagi, baru bisa kita geser. Itu untuk pengaturan behind text, ya. Jadi kembali ke sini, untuk wrap text ini, itu fungsinya apa sih? Itu fungsinya untuk menyisipkan gambar, ya. Gambarnya berupa apa? Tergantung. Ya, silakan.
Gambarnya berupa apa? Tergantung yang ada di komputer. Ya. Kalau di komputernya gambarnya mau foto sendiri, ya silakan aja, sah-sah aja. Karena kan itu filenya sendiri ya. Tuh, ya. Nah, kalau di 2016 dia tidak ada kurangannya, tidak ada yang namanya clip art. Ya. Contoh di komputer teman-teman itu Office-nya berapa? 2016 semua ya? Ada yang 2010 nggak di situ? Di situ ada 2010. Ini sekarang 2010. Coba dilihat di insert, ada clip art nggak? Insert clip art. Ada ya? Nah, bedanya kalau insert clip art, ketika kita pilih clip art-nya, dia akan muncul gambar di samping sini nih. Coba deh, diklik. Nah, muncul ya, gambar kecil-kecil. Nah, sebelah kanan ini akan muncul gambar yang kecil-kecil, itu bawaan dari si Office-nya. Gambar sampel, ya, clip art. Tapi kalau di 2013 ke atas, insert clip art-nya itu sudah tidak ada. Ya, coba aja lihat teman-teman yang sekarang ada nggak di insert itu untuk clip art. Ya, nih, itu nggak ada. Adanya cuman di sini auto text, word art, tanda tangan, objek. Ya, benar. Ya, dia tidak ada untuk clip art-nya. Ya, jadi perbedaan di 2010 dengan 2013 ke atas, tambahannya bedanya dia di clip art-nya tidak ada. Terus kalau di insert picture-nya, bedanya di sini ada online picture. Jadi kita bisa langsung ngambil gambar dari online-nya. Nih contoh begini. Ya. Ada dari Bing, ada OneDrive, ya. Jadi langsung terkonek ke internet. Itu bedanya. Kalau di 2010 insert picture-nya hanya di device komputernya tersebut. Bisa pakai flash disk, bisa di hard disk-nya dia. Ya, tidak bisa ngambil dari online. Contoh, misalkan saya tetap di Bing. Nah, tuh. Kita bisa ngambil begini. Ya. Atau misalkan saya insert gambar seperti ini. Ini harus. Ya. Jadi kayak gitu. Bedanya di 2013 dan 2010, 13 ke atas deh. 13 ke atas insert picture-nya dia bisa by online. Jadi kalau komputer kita online, kita bisa ngambil gambar langsung. Ya. Nggak perlu buka browser dulu, dapat gambar, copy, paste dia di sini. Kalau ini nggak, langsung cari dengan search engine-nya adalah Bing. Udah, apa yang mau kita cari tinggal ketik, muncul. Ya. Jadi
Kalau saya mau cari logo Global Institute bisa. Sorry, salah. Online teacher. Saya cari di sini. Logo Institut Global. Ada nggak? Ya, belum masuk ya? Kalau logo Stemik masih ada nih kayaknya. Logo Stemik. Oh, ya. Oh, nggak ada, nggak ada. Oke, ada. Ya. Ini kalau selain global ada logo binasional global. Ada nih. Gitu. Kita bisa ngambil logo. Ini logo yang lama. Itu gede banget tuh. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Itu perbedaan di insert picture-nya untuk Office 2010 dengan Office 2013 ke atas. Ya. Jadi picture-nya kalau di Office 2010 dia hanya komputer sendiri atau pakai flash disk dan bisa ada clip art-nya. Tapi kalau di 2013 ke atas clip art-nya nggak ada, tapi bisa ngambil langsung dari online. Gitu. Ya. Nah, ini untuk gambar. Nah, sekarang kita akan ambil lagi, ya. Saya akan menjelaskan untuk yang namanya watermark. Saya hapus. Nih, saya ada tulisan begini nih, ya. SI CBM 14 sip. Nah, kan teman-teman belum ada ya tulisan begitu ya? Belum ada kan? Nah, itu gimana caranya? Kalau di yang 2013 atau 2016, klik desain, ya. Di situ ada tulisan watermark. Silakan pilih tombolnya. Nih, misalkan saya remove, ya. Klik. Misalkan saya pilih yang seperti ini, download copy. Nah, terus apalagi? Pilih custom watermark untuk merubah tulisannya. Nah, kalau di 2010, ya 2010, yang office-nya 2010, itu adanya di layout. Watermark. Ada nggak? Ada kan? Ya. Jadi perbedaannya ini. Kalau di 2013 ke atas, untuk watermark adanya di desain.
Tapi kalau untuk 2010, 2007, 2010 itu adanya di layout. Layout baru muncul watermark. Nah, watermark ini teksnya bisa kita tulis. Terserah teman-teman mau ganti dengan teks apa. Misalkan saya bikin gini, nama saya. Gini. Fontnya kita tentukan sendiri, terserah. Misalkan fontnya saya pakai Comic Sans, ya. Warnanya kita ganti, misalkan warnanya biru. Mau diagonal atau horizontal, kita tentukan. Saya diagonal, saya apply. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini semi transparan. Kalau checklistnya saya hilangin, ya, checklistnya saya hilangin, saya apply lagi, dia akan muncul lebih jelas, lebih terang. Ya. Ini yang dinamakan watermark. Ya. Nah, Pak, bisa nggak watermarknya kita pakai foto? Bisa. Caranya apa? Nih, pilih picture, terus cari gambarnya, ya. Cari gambarnya, misalkan saya bikin gambar misalkan ini. Ini misalkan saya bikin gedung, saya insert, ya. Nah, skalanya kita bisa tentukan mau yang skala biasa aja atau auto, atau mau yang gede sekalian, ya. Saya bikin misalkan 50% aja deh. Saya klik apply. Mana tuh? Ada nggak? Nah tuh gambarnya tuh, ya, agak buram, ya. Tapi kalau washoutnya saya hapus, ya, checklistnya saya hapus, dia akan muncul lebih kelihatan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin watermark pakai foto sendiri, silakan aja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika teman-teman pengerjaan teman-teman mau dikirim ke dosen, ya, itu udah ada watermarknya bahwa itu adalah tugas teman-teman bikin sendiri. Jadi kalau saya teman-teman ada temennya minta, coba dong lihat tugas itu, kirimin aja. Kadang biasanya tuh teman, dia udah jadi, ganti nama, ya kan? Ganti nama, langsung kirim tanpa melihat filenya lagi. Nah, pas dibuka, tahuan bahwa itu bukan kerjaan dia, tapi punya orang yang di rename aja namanya. Ya, itu yang kalau nyonteknya kurang cerdas. Ya. Karena udah deadline gitu kan, udah deadline, gue belum ngumpulin nih, ya udah punya lu deh, ini gue ganti aja deh namanya, kumpulin langsung. Nah, yang ngasih lupa kalau dia udah kasih watermark, main kasih aja terus nggak bilangin, udah langsung dikirim, ternyata pas dibuka, loh kok sama, ada watermarknya, padahal sini namanya, misalkan namanya Lutfi gitu, tapi watermarknya bukan Lutfi, watermarknya misalkan Amel, nah kok bisa deh, tahuan kan, ngantek. Ya, jadi ini kalau teman-teman mau bikin watermark, dan biasanya ini digunakan misalkan kayak bikin proposal, ya, bikin proposal project sebelum di ACC sama atasan, dia ganti, dia kasih watermark dulu, biar kalau dimanipulasi sama orang tahuan bahwa itu watermarknya punya siapa, ya, sebelum di ACC. Kalau udah di ACC kan udah deal nih, ya. Nah, kan pada saat di print muncul tuh watermarknya, oh ini terdatang, seperti itu, ya. Jadi bisa digunakan. Tapi kalau yang kayak gitu nggak mungkin watermarknya adalah gambar, biasanya tulisan, ya.
Kenapa kalau gambar? Kalau gambar terlalu ekstrim, ya. Lebih baik tulisan, misalkan kayak gini, transparan nih. Karena nanti kalau di print dia akan tetap ikut nih, di print akan tetap ikut. Cuman agak buram. Kalau yang semi colornya diturunin, di checklist ya. Jadi dia agak transparan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Nah, kalau jelas, sekarang kita akan buat lagi satu lagi. Nah, ini nih. Ini ya judulnya, kita akan rubah judul ini menggunakan yang namanya word art. Tahu word art? Pernah menggunakan word art? Ingat nggak waktu dulu teman-teman kalau mau bikin tulisan unik ya yang tulisannya bergelombang. Nah, tuh kan, oh pas dibilang tulisan bergelombang tahu, oh iya itu ya, itu namanya word art. Adanya di mana? Di insert nih. Kalau dia adanya ini nih, ya, yang ada tulisan A miring ya, A miring. Kalau saya tampilan begini, teman-teman tampilannya gimana? Cuman A doang kan? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena settingan masih 2003 atau 2007. Dia munculnya begini nih kalau yang settingan 2007. Ya. Kalau yang 2010 dia cuma tulisan A doang. A tapi modelnya banyak. Ya. Nah, misalkan saya pilih begini. Salah satu aja deh. Ini saya bikin ini tetap suku Baduinya ya. Saya klik OK. Nah, ini kalau saya mau rubah-rubah teksnya. Nah, ini ya, saya bikin ini begini. Ya. Nih, kalau saya sesuaikan dengan yang sekarang yang teman-teman punya. Bentar. Teks. Ya, misalnya saya bikin sesuai dengan yang sekarang deh. Yang 2010 ya. 2010 ke atas. Saya bikin Sakau Baduy. Saya di insert. Nah, ini kan kayak gini kan ya. Tahu ya teman-teman. Nih, saya pilih misalnya ini. Ini langsung nih. Kita bisa ketik lagi, bisa. Kalau mau langsung kayak gini. Nah, kita mau editnya, edit tulisannya. Ini ada di save forward, save format. Ya. Nih, di sini ada pengaturannya. Kalau kita mau bikin kayak gini, sekarang saya bikin ini, ya. Terus ada lagi misalkan transformnya, ini saya bikin begini. Kita bisa edit. Ini kalau mau kemudian ya. Ini biasanya dipakai ketika teman-teman mau bikin tulisan-tulisan indah lah, ya. Atau kayak misalkan apa slogan nih yang biasa ditempel gitu. Nah, ini pakai ini word art biar unik tulisannya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung? Gampang ya, Bang. Pokoknya
selama belum masuk Excel, Word masih gampang lah. Ya, masih aman, tenang aja. Oke. Nah, dulu teman-teman pernah bikin diagram nggak? Pernah bikin diagram ya? Nah, sebenarnya bikin diagram itu gampang apa susah sih kalau di Word? Hah? Lumayan. Kenapa lumayan? Nah, sekarang kita akan coba buat diagram ya. Menggunakan data yang sudah ada. Kalau datanya saya akan tampilin yang tabel waktu itu. Teman-teman punya tabel yang waktu itu kita buat? Nggak ada ya? Tabel yang pertama. Iya, yang rumus. Ada nggak? Kalau nggak ada nih, saya tampilin. Nih, yang ini nih. Ya. Nah, ini kita akan coba buat diagramnya, ya. Diagramnya pakai tabel ini. Ya. Diagram gimana sih caranya? Ada di insert ya. Insert, terus pilih chart. Ya. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Chartnya. Kita tinggal tentuin mau pakai yang kayak gimana. Mau yang kolom seperti ini, bar nyamping begini, atau ini, ya. Kita yang standar dulu aja. Saya bikin tampilan seperti ini, ya. Kayak gini. Saya klik OK. Nah, ketika kita klik OK, dia muncul kayak gini. Benar nggak? Ya, ada Excel yang muncul dengan sendirinya. Benar? Oke. Nah, sekarang karena saya punya datanya, saya pengen pakai tampilan ini. Ini saya copy aja. Jangan dulu. Ini dulu deh. Saya bikin ini dulu. Data yang biasa dulu deh. Nih ya, lihat di sisi ini biar teman-teman yang online bisa lihat juga, ya. Di sini ada kategori sama series, ya. Jadi kalau di tampilan diagramnya, kategori itu yang mana sih? Series itu yang mana? Ada yang bisa tahu nggak? Masih tahu nggak? Kategori itu yang tampilan yang sebelah mana? Yang series itu yang sebelah mana? Di diagram ini. Kategori yang bawah. Ini kategori. Series itu yang mana? Warna-warna batangnya ini ya. Ya. Jadi ketika kita mau bikin diagram, kita harus tahu mana kan kalau di matematika ada sumbu X sama sumbu Y. Benar nggak? Nah, kita bikin diagram ini berarti yang X itu yang mana, Y itu yang mana? X yang ke atas kan? Y yang samping ya. Jadi berarti kategori ini termasuk adalah sumbu X apa sumbu Y? Y kan? Y. Kan samping kan? Nah, yang series itu adalah sumbu X-nya atau nilainya. Ya, nilainya. Jadi, dengan sendirinya kalau kita bikin yang ini, yang nanti jadi sumbu X, yang mana sumbu Y yang mana? Kalau datanya ini. Sumbu X yang ini, Sumbu Y yang cabang, Januari sampai dengan Mei ini ya. Sepakat? Sepakat? Oke. Kalau sepakat, kita tinggal gini aja nih. Kalau saya, tinggal copy aja. Kalau yang saya punya, karena kan saya punya nih datanya. Kita tinggal copy.
paste di sini. Ya. Nah, sininya saya tinggal ganti. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau sudah, saya close. Muncul. Simpel kan? Silakan dicoba. Ini berdasarkan ini ya. Ini kalau nggak ada sampelnya bagaimana? Hah? Ya tulis aja langsung. Ini makanya datanya saya tampilin. Jadi data ini nanti teman-teman masukinnya di Excel-nya. Ya, silakan dicoba dulu.
Udah? Udah jadi belum? Jadi yang Excel-nya teman-teman nggak perlu di save ya, karena itu otomatis. Nah, cara nampilinnya gimana? Kalau kita mau ngedit lagi, tinggal klik kanan doang, klik kanan, edit data. Excel-nya akan muncul sendirinya. Nah, ini. Ya. Si Excel ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini kalau saya geser ke sini, ya, dia akan berkurang tuh dengan sendirinya tuh. Ya. Yang seriesnya akan berkurang Januari, Februari, Maret. Kenapa? Karena ininya isinya cuma 3. Tapi kalau saya gesernya begini, yang akan berkurang adalah yang sampingnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Saya absen ya. Adelia, Amar, ada ya? Hah? Sakit. Ayu Ratna, Diki, Eko, Pipit, nggak ada ya Pipit ya? Hani, Ika Nova, Mila, Muhammad Arifin, Ferry, Francisco, Reta ada ya? Iya ada Pak. Sri Andini, Jamaludin, ada ya? Online. Wawan. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Juliana Jubra ya? Oke. Ya. Oh, yang KS ya? Hana Dwi ya? Sama Siska? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Jelas? Oke.
Ya, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi mail merge ya, mailing list ya. Itu terus tambahan sedikit itu kalau bisa nanti sampai ke PowerPoint. Jadi targetnya 2 minggu lagi ya. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi sebelum UTS. UTS itu minggu ke-7-nya ya. Jadi berarti teman-teman UTS di tanggal sebentar, saya lihat dulu. Tanggal 1 ini masuk ke minggu ke-5, tanggal 8 itu masuk minggu ke-6. Kalau nggak salah tanggal 15 itu minggu tenang. Tanggal 22 kemungkinan UTS-nya adalah tanggal 22. Ya. Kisaran di tanggal 22 atau di tanggal 15. Pokoknya antara tanggal 15 atau tanggal 22. Itu UTS-nya. Nah, kalau masalah UTS dari mana sampai mana, UTS-nya kurang lebih kita akan bermain dengan mailing. Ya. Jadi mailing terus pasti ada bikin surat dengan mailingnya dan PowerPoint. PowerPoint-nya berarti nanti ada presentasi yang harus dibuatkan sesuai dengan apa yang ada di soal nantinya. Ya. Nah, di presentasinya sendiri saya tidak menentukan teman-teman harus ada animasinya apa, itu enggak ya. Tinggal disesuaikan aja sendiri. Oke? Jelas? Ya. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Setelah UTS baru kita akan memulai full Excel. Ya. Jadi setelah UTS baru kita akan memulai full Excel. Mudah-mudahan Excel-nya sendiri target saya kalau bisa nyampe ke makro sampai makro, kalau bisa sampai ke makro ya. Cuman makronya kita nggak bermain makro yang agak ribet, kita hanya simple makro aja. Kalau yang udah tahu makro itu teman-teman bakal bisa tahu bahwa dengan Excel sendiri kita bisa membuat sebuah sistem. Ya. Contoh sistemnya kayak gini, saya punya Excel makro itu sebentar. Nih, contoh Excel makro nih kayak gini nih. Ini yang kalau Excel yang makro yang benar-benar udah lebih apa udah expert banget. Bentar, saya contohin gini. Ya. Jadi di dalam Excel sendiri ini kita bisa bikin sebuah program. Contoh misalkan saya bisa ngambil begini.
12. Sekarang saya bikin gini. Ini saya masukin NIM. Ya. Ini saya masukkan NIM 1. Ini saya ambil data. Nah, dia langsung muncul. Ya. Ini kalau saya klik clear hilang. Ya. Ini misalkan saya masukin lagi NIM lagi. Ini yang sudah terdaftar di Dikti. NIM ini. Ya. Tuh, jadi ini nomor handphonenya nggak ada, berarti belum dimasukin. Jadi ini yang namanya Excel makro. Jadi dia pakai apa namanya, bisa dibuat sebagai program. Ya, itu targetnya kalau seandainya ke Uber. Tapi nggak sampai ke kayak gini nih. Kita minimal kayak yang simpel aja deh. Makro yang simpel itu seperti ini. Saya ada lagi. Nih, makro yang simpelnya ini kayak gini nih. Ya, kalau saya klik, nah, klik itu makro yang simpel. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Ya, ini simpel banget. Hanya bermain dengan link. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi ya tadi, kayak tadi itu menggunakan bahasa pemrograman nantinya. Ya. Kalau yang teman-teman pernah mengenal yang namanya istilah makro. Ya. Oke. Jadi target saya bisa bikin makro yang benar-benar simple tapi bisa sebagai aplikasi. Targetnya sampai situ. Tapi kalau nggak keburu, minimal teman-teman bisa mengerti yang namanya bagaimana untuk menghandle VLOOKUP, if digabung dengan VLOOKUP atau kebalikannya ya, HLOOKUP digabung dengan if, bagaimana di dalam suatu pengerjaan di bahasa apa di sehari-hari teman-teman nantinya ya. Karena ada info dari Prodi SI, kita kerjasama dengan Microsoft. Microsoft itu mengeluarkan sertifikasi untuk Microsoft Office Academy. Ya, jadi punya kalau seandainya teman-teman punya sertifikat itu bisa teman-teman gunakan sebagai lampiran teman-teman di dunia kerja. Ya, Microsoft seperti apa sertifikatnya sebentar saya kasih tahu. Nih, ya. Jadi nanti nih teman-teman ada ini nih, Microsoft Office Specialist. Jadi sertifikat dari Microsoft langsung. Ya. Ini yang dibahas tentang Microsoft-nya sendiri, Office-nya sendiri. Ya. Microsoft Office. Ya. Kalau dulu yang dipakai Microsoft Database
ya. MTA kalau dulu ya. Cuman sekarang ganti jadi ini MOS, Microsoft Office Specialist. Nah, ini kalau punya sertifikat ini untuk dunia kerja ini pasti digunakan. Terutama kalau teman-teman melamar di bagian admin, ini sudah pasti. Nggak perlu pakai sertifikat kursus, pakai ini sudah pasti diterima. Karena ini yang ngeluarin langsung Microsoft, bukan lembaga kursus. Ya. Jadi sudah internasional, bukan levelnya lokal lagi. Ini sudah internasional. Di seluruh dunia diakui. Gitu. Ya. Kalau yang MTA, kalau dulu sebelumnya ada ini kayak gini. Kalau dulu sebelum ini Microsoft ini itu ada MTA namanya. Mana ya? Terus saya nggak ada lagi MTA-nya. Oh, ini dia. Nih, dulu sebelum yang tadi, ya sebelum Microsoft itu, kita bekerja sama dengan Microsoft-nya adalah ini. Microsoft Technology Associate. Ini database fundamental. Database administrator fundamental. Dia membahas tentang database. Ya, ini. Cuman tahun ini berganti menjadi yang tadi, Microsoft Office Specialist. Ini saya punya ini satu di tahun 2017. Ini juga sama, diakui internasional, bukan lokal lagi. Nggak semua kampus bisa ngeluarin kayak gini. Ya. Kenapa kita bisa? Karena kita kerjasama dengan Microsoft langsung. Untuk ujiannya nanti online. Ujiannya online dengan aplikasi yang nanti akan diinstal di komputer kita. Dan itu ada waktunya. Kalau yang tadi Office juga sama, ada waktunya. Ini targetnya untuk anak semester 2 ke atas. Untuk yang ini. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa ngambil ini nanti setelah semester 2. Dan ini biasanya untuk syarat wajib skripsi harus ada ini. Ya. Jadi untuk yang anak KS siap-siap aja. Nih ada kayak gini nih. Biayanya kalau di kampus kita untuk mahasiswa itu 350 biayanya. Tapi kalau untuk orang luar mau ngikut gini, itu bayarnya adalah 2 kali lipat dari teman-teman. 700. Karena kalau di tempat lain untuk ikut ini itu lebih dari 700. Lebih mahal. Coba aja tes saya cari. Ya, Microsoft Office Special. Itu langsung yang mengeluarkan adalah Microsoft-nya sendiri, bukan kampus kita. Ya, kita hanya penyelenggara, tapi yang menandatangani langsung orang Microsoft. Dan itu sudah pasti diakui. Oke, ya.
Ini sebagai iklan aja, karena ada anak KS, jadi biar tahu juga nanti bisa ngambil itu. Kalau di TI yang wajib adalah sertifikat untuk mikrotik kalau di TI, terutama di CN. Mikrotik itu wajib. Ya, MTCNA namanya. Kalau di SI itu tidak wajib untuk MTCNA, tapi yang Microsoft Office ini kayak kemungkinan wajib untuk SI-nya. Ya, tapi kalau untuk teman-teman yang masih semester 1, 2 dan 3 santai aja. Masih ada waktu. Ya. Kalau yang anak-anak KS karena kurang lebih tahun depan udah lulus ya. Ya, jadi mungkin itu aja untuk teman-teman pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, siap. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam.